Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hidayatul Umah dari kelas 12 IPS 5, nomor absen 33. Pengertian pameran seni rupa. Pameran merupakan suatu kegiatan menyampaikan kepada masyarakat tentang prestasi yang telah dicapai. Pameran juga merupakan suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Tujuan pameran seni rupa. Tujuan yang pertama adalah tujuan sosial, ialah suatu karya seni yang dipamerkan digunakan untuk sebuah kepentingan sosial. Tujuan yang kedua adalah tujuan komersial, yaitu sebuah pameran bertujuan untuk dapat menghasilkan keuntungan bagi seniman atau penyelenggara seniman, diharapkan karya yang dipamerkan itu terjual. Yang ketiga, tujuan kemanusiaan ialah sesuatu pameran yang bertujuan demi kepentingan masyarakat. Penjualan karya dengan sebuah tujuan ini akan disumbangkan ke panti asuhan, korban bencana, maupun masyarakat yang kurang mampu. Fungsi pameran seni rupa. Fungsi yang pertama yaitu fungsi edukasi, ialah sebuah pameran bermanfaat untuk melatih siswa-siswi untuk memahami makna keahlian rohani yang berguna untuk bisa menyejajarkan kegiatan dari ingatan dan pandangan manusia. Fungsi yang kedua, fungsi apresiasi, yaitu salah satu bentuk pameran bermanfaat untuk mengutarakan inspirasi seniman yang akhirnya para pengunjung akan membagikan sebuah apresiasi kepada karya seni yang mereka buat. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi prestasi, yakni salah satu bentuk dari pameran yang bisa menjadi ajang perlombaan untuk mencari semacam level bagi para pencipta seni. Fungsi yang keempat, fungsi rekreasi. Sebuah pameran dapat bermanfaat dan menghilangkan stres atas kegiatan sehari-hari. Manfaat pameran seni rupa. Manfaat yang pertama, membuka sebuah wawasan masyarakat menjadi lebih luas terhadap suatu kualitas sebuah karya seni dan produk-produk lain, sehingga dapat mengulas lebih objektif. Manfaat yang kedua, menjadi tempat bagi masyarakat untuk dapat refreshing, terutama dengan berbagai display karya seni hingga produk-produk seni lain. Manfaat yang ketiga, untuk para panitia penyelenggara, pameran yang dapat memberikan manfaat melatih kekompakan dalam merencanakan, mewujudkan hingga menyelenggarakan suatu acara dengan baik. Manfaat yang keempat, pameran juga bisa menjadi ajang untuk dapat memperkenalkan suatu karya seni hingga produk untuk dapat dinikmati hingga dibeli masyarakat. Ada beberapa jenis-jenis pameran. Yang pertama, jenis pameran berdasarkan penyelenggaraannya. Yang kedua, jenis pameran berdasarkan jumlah pesertanya. Yang ketiga, jenis pameran berdasarkan studi. Yang keempat, jenis pameran berdasarkan ragam jenis karya yang digelar. Dan yang kelima, jenis pameran berdasarkan tempat berlangsungnya. Jenis pameran berdasarkan penyelenggaraannya ada: 1. Pameran periodik, yaitu salah satu jenis dari pameran yang diselenggarakan secara teratur dalam waktu tertentu, misalnya sebulan sekali atau setahun sekali. Kedua, pameran insidental, yaitu salah satu jenis dari pameran yang diselenggarakan jika diperlukan, sehingga waktunya tidak bisa ditentukan. Ketiga, ada pameran permanen, yaitu salah satu jenis dari pameran yang diadakan dengan tempat yang tetap dan dibuka dengan waktu yang telah ditentukan. Contohnya yaitu sebuah pameran di museum. Jenis pameran berdasarkan jumlah pesertanya ada: 1. Pameran tunggal, ialah salah satu jenis dari pameran seni rupa yang hanya dilaksanakan oleh seorang personal. Yang kedua, pameran kelompok ialah salah satu jenis dari pameran seni rupa yang dilaksanakan untuk beberapa seniman. Jenis pameran berdasarkan studi. 1. Pameran seniman, yaitu salah satu jenis dari pameran yang diselenggarakan oleh para seniman atau kelompok seniman. Yang kedua, pameran kelas adalah salah satu jenis dari pameran yang dapat dilaksanakan setelah siswa selesai berkarya yang dihasilkan dari sekolah atau pada suatu mata pelajaran tertentu. Ketiga, pameran sekolah, yaitu sebagai salah satu jenis dari pameran yang dapat diselenggarakan secara periodik, yang biasanya digelar di kelas, aula sekolah, atau juga ruang kesenian.
Jenis pameran berdasarkan ragam jenis karya yang digelar. 1. Pameran homogen, yaitu salah satu jenis dari pameran seni rupa yang dapat memamerkan satu jenis karya seni rupa yang seragam. Kedua, pameran heterogen, yaitu salah satu jenis dari pameran seni rupa yang memamerkan berbagai jenis karya seni rupa. Jenis pameran berdasarkan tempat berlangsungnya. Pameran terbuka ialah salah satu jenis dari pameran seni rupa yang aktif di luar ruangan secara terbuka. Pameran tertutup ialah salah satu jenis dari pameran seni rupa yang aktif di dalam ruangan suatu gedung. Pameran bergerak ialah suatu pameran seni rupa yang dapat dilaksanakan memakai media yang bergerak, misalnya kendaraan. Unsur-unsur pameran seni rupa. Unsur yang pertama adalah karya-karya seni rupa yang akan juga dipamerkan. Unsur yang kedua, panel atau sketsel, standar display atau box untuk dapat memajang karya seni yang akan dipamerkan. Unsur yang ketiga yaitu dekorasi, suatu perlengkapan untuk dapat menyajikan karya seni agar lebih indah. Unsur yang keempat, tata lampu. Lampu penerangan yang bagus akan membuat karya seni semakin artistik. Unsur yang kelima adalah katalog, yaitu sebuah lembaran atau buku petunjuk yang berisi semua informasi penyelenggaraan pameran. Unsur yang keenam yaitu buku tamu dan buku kesan pesan. Buku ini diisi oleh para pengunjung pameran, dapat digunakan untuk mengetahui tanggapan pengunjung terhadap suatu karya yang dipamerkan. Manfaat pameran seni rupa di lingkungan sekolah. 1. Meningkatkan kemampuan berkarya. 2. Dapat melakukan penilaian atau evaluasi. 3. Sebagai sarana apresiasi dari hiburan. Keempat, melatih siswa untuk bermasyarakat. Syarat-syarat penyelenggaraan pameran seni rupa di kelas atau di sekolah. 1. Mengumpulkan karya yang akan dipamerkan. 2. Membentuk kepanitiaan pameran. Ketiga, menyusun proposal pameran. Yang keempat, menyiapkan publikasi dan dokumentasi pameran. 5. Menyiapkan ruang atau tempat dan perlengkapan pameran. Dan yang keenam, menata karya-karya yang akan dipamerkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.